Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama gue Kevin. Nah, hari ini gue mau sedikit sharing tentang bagaimana kita bisa mengelola prinsip keuangan dengan baik. Oke, nah seperti yang kita tahu, gue adalah kaum millennials juga. Mungkin untuk teman-teman yang nonton ini, pasti kita seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan. Kita sebagai anak milenial seringkali mendapatkan income setiap bulannya untuk teman-teman yang bekerja atau sebagian dari kalian yang usaha. Tapi kenapa seiring naiknya income kita merasa selalu berkekurangan. Kita merasa selalu nggak cukup. Dulu income-nya misalkan contoh 5 juta. Sekarang memiliki income 10 juta. Kok sama aja? Ketika teman-teman yang punya income 10 juta, naik lagi double, 2 kali lipat, misalkan 3 kali lipat, sampai 30 juta saat ini. Sombong. Tapi kenapa kok income-nya habis-habis aja dan nggak tahu kemana? Nah, itu kita mau tahu permasalahannya sebenarnya di mana. Di sini gue mau sharing sebuah prinsip bagus, prinsip keuangan, yaitu 10, 20, 30, 40. 10 yang pertama itu apa sih? 10 pertama itu adalah 10% dari income kalian yang kalian gunakan untuk kebaikan. Ini adalah poin pertama. Jadi setiap teman-teman memiliki income 10% ini teman-teman siapin dulu untuk seperti memberikan untuk tempat ibadah, atau teman-teman memberikan kepada orang yang kurang mampu, atau orang tua kalian sendiri, mulai dari terdekat atau dari family kalian gitu. Siapa yang kalian bisa tolong, karena efeknya akan besar sekali untuk kedepannya dengan teman-teman menyisihkan 10% ini untuk menolong orang lain. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, pasti kita butuh ditolong dan menolong. Dengan cara ini 10% kalian sisipkan, itu adalah pedoman prinsip keuangan yang baik. Lalu yang 20 ini apa? 20% ya. Jadi 20% ini yaitu kita menyiapkan dana darurat, asuransi, dan investasi. Jadi ada 3 instrumen dari 20% ini yang kalian harus pecah. Yang pertama adalah dana darurat, di mana dana darurat ini teman-teman nggak boleh masukkan ke sebuah instrumen yang susah dicairkan. Pokoknya ini dana yang urgent, dana darurat teman-teman harus punya. Dan yang kedua adalah asuransi. Nah, ini saran gua, kalau teman-teman misalkan punya BPJS itu baik, tapi kalau misalkan income teman-teman sudah di atas UMR gitu, sudah memiliki keadaan yang lebih baik pada saat ini, menurut gue sih insurance penting banget gitu untuk menolong bisa mendapatkan perlindungan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah investasi. Nah, teman-teman harus memiliki sebuah investasi, yaitu investasi apa? Seperti investasi untuk improve diri kita sendiri. Investasi diri kita sendiri itu seperti ikut seminar, teman-teman ikut kursus, pelatihan, beli buku, seperti itu investasi untuk diri kita sendiri. Dan investasi yang membangun aset produktif, seperti teman-teman mungkin yang ngerti atau yang mau coba seperti reksadana, saham, deposito, obligasi, apapun itu teman-teman bisa pelajarin. Nah, itu dari 20% itu teman-teman siapin dari sekarang. Dan yang ke-30 ini artinya 30%. 30% ini adalah cicilan yang produktif. Pada saat ini mungkin teman-teman ada yang lagi nyicil apartemen, tinggal di apartemen, atau yang masih ngekos, atau yang lagi nyicil rumah. Nah, 30% ini kalian harus siapkan. Nggak boleh sampai kepake dengan biaya gaya hidup kalian. Ini kebutuhan dulu, pokok. Jadi teman-teman, untuk 30% ini harus di-prepare matang-matang. Nah, jadi kan cicilan kayak tempat tinggal ya, tadi gue udah sharing. Terus, dan cicilan yang menunjang teman-teman untuk bekerja. Contohnya pekerjaan teman-teman perlu menggunakan kamera ya, atau laptop. Nah, teman-teman juga memilih laptop atau kameranya juga disesuaikan dengan biaya 30% ini setelah dibagi oleh biaya tempat tinggal kalian jika ada seperti itu. Karena ini akan menjadi sebuah hal yang baik, cicilan yang produktif untuk menunjang kalian bisa maksimal dalam pekerjaan kalian. Dan yang ke-40 yaitu adalah 40%. 40% ini adalah penghasilan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan seperti yang pertama untuk kita makan dan minum, yang kedua untuk kita membayar listrik, air, pulsa, dan pemakaian internet, yang ketiga adalah transportasi kita, dan yang terakhir adalah tabungan untuk kita traveling. Kenapa traveling itu penting? Karena menurut gue pribadi ya, traveling itu dimana kita bisa menambah wawasan, ketemu orang baru,
kita bisa lebih buka jendela dunia. Apa sih yang ada di dunia ini? Apa aja sih yang kita belum tahu? Ada beberapa banyak budaya, kultur, dan dengan traveling kita bisa lebih mensyukuri apa yang kita punya. Dan traveling adalah momen yang abadi. Kita pergi dengan orang yang kita sayang, dengan keluarga kita. Ketika orang tersebut sudah berpulang, kenangan dan memorinya masih ada. So, jadi buat teman-teman, sebenarnya kita bisa kontrol untuk keuangan kita. Kita mempunyai prinsip ini yang kuat yang teman-teman bisa pegang, bisa kalian contoh. Sebenarnya kita tinggal mengatur gaya hidup kita aja gitu. Gaya hidup boleh, tapi jangan terlalu melebihi dari kapasitas kita atau melebihi dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dan gaya hidup harus kita kontrol dan kita seimbangkan. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Bisa kalian like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.